Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung dalam acara penutupan pelatihan pendampingan perhutanan sosial pasca izin. Sambil menunggu acara penutupan, mari kita saksikan video perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. Pemerintah untuk periode 2015 sampai 2019 mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial melalui skema Hutan Desa atau HD, Hutan Kemasyarakatan atau HKM, Hutan Tanaman Rakyat atau HTR, Hutan Adat atau HA, serta Kemitraan Kehutanan atau KK di seluruh Indonesia. Alokasi tersebut dapat dilihat pada peta indikatif dan areal perhutanan sosial atau PAPS di halaman situs pskl.menlhk.go.id. Untuk mendapatkan skema perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 sebagai implementasi Nawacita, khususnya Nawacita 1. Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Nawacita 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Serta Nawacita 7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam skema hutan desa yang di Sumatera Barat disebut hutan nagari, kawasan hutan dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga desa. Di sini, hak pengelolaan diberikan kepada lembaga pengelola hutan desa atau lembaga adat dan diatur dalam peraturan desa atau adat, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan desa. Apa yang bisa dilakukan warga desa dalam skema hutan desa? Di kawasan hutan lindung, mereka dapat melakukan kegiatan pemanfaatan di bawah tegakan dengan tanaman obat-obatan dan lain-lain. Ekowisata, serta pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, penyimpanan dan penyerapan karbon serta air. Sementara itu, di kawasan hutan produksi, warga desa dapat melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, ekowisata, penyimpanan dan penyerapan karbon serta air. Hutan kemasyarakatan diberikan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi, baik di hutan lindung maupun hutan produksi. Apa yang bisa dilakukan anggota kelompok dalam skema hutan kemasyarakatan? Semua kegiatan dapat dilakukan, baik itu untuk pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu atau HHBK, ekowisata, penyimpanan dan penyerapan karbon, air, serta keanekaragaman hayati, kecuali untuk pemanfaatan kayu yang hanya dapat dilakukan di hutan produksi. Hutan tanaman rakyat diberikan kepada kelompok masyarakat. Yang dimaksud sebagai kelompok masyarakat adalah perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi di hutan produksi. Mereka dapat menanam dan memanen kayu untuk keperluan industri. Selain itu, dapat dilakukan pemanfaatan untuk ekowisata, penyimpanan dan penyerapan karbon, serta tumpang sari untuk pangan. Hutan adat diberikan kepada masyarakat hukum adat atau MHA, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan atau APL. Untuk masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan, diperlukan peraturan daerah atau perda masyarakat hukum adat, karena status hutan adat berubah dari kawasan hutan negara menjadi hutan hak. Perubahan status hutan ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang hutan hak. Melalui skema kemitraan kehutanan, diberikan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KULIN-KK di areal pengelolaan hutan atau izin pemanfaatan. Pengelola hutan yaitu Perum Perhutani di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Di hutan konservasi yaitu Balai Besar dan Balai Taman Nasional,
Balai Besar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Taman Hutan Raya atau Tahura, dan KPH. Sedangkan untuk pemegang izin berupa IUP HHK, Hutan Alam atau HPH, IUP HTI, serta restorasi ekosistem. Untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang perhutanan sosial, silakan menghubungi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Kementerian LHK. Atau Anda dapat melihat informasi di situs pskl.menlhk.go.id. Dengan perhutanan sosial, maka masyarakat menjadi legal dalam kawasan hutan. Program-program pemerintah dan CSR dapat masuk ke masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Izin tidak diperjualbelikan, tidak menanam sawit di areal perhutanan sosial, dan tidak dapat Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah sama-sama kita menyaksikan video tentang perhutanan sosial. Sambil menunggu Bapak Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang akan memberikan arahan. Untuk perwakilan peserta dari BDLHK Siantar, Bapak Diki Sebayang sudah bergabung ya Bapak? Pak Diki. Kemudian perwakilan peserta dari BDLHK Pekanbaru, Bapak Dedi Susanto juga sudah bergabung. Selamat datang Bapak. Insya Allah 10 menit lagi kita akan mulai acara penutupan pelatihan. Suara saya terdengar, Mbak Ais? Ibu Kusnamayati terdengar? Selamat datang para subadmin dari masing-masing BDLHK. Para peserta, selamat datang, selamat siang Bapak Sudayatna. Ya. Mulai. Selamat datang para pengajar, para widya iswara, para tutor, para peserta yang terus bertambah dari 4 BDLHK.
Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Tes, tes. Tes. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bisa didengar dengan baik oleh host dan kawan-kawan? Bisa, Bapak. Oke, terima kasih. Kabarnya, Terima Bapak? kasih. Bapak apa kabar? Mas Sudayatna? Lima menit lagi akan kami mulai acara penutupannya. Terima kasih kepada Bapak Sudayatna, para Kepala Balai BDLHK, para Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat, para pengajar, tutor narasumber, para subadmin dan admin, para peserta yang sudah bergabung di acara penutupan ini. Baik, sambil menunggu yang lainnya, sebentar lagi kita akan memulai. Baik, sambil menunggu sekitar 5 menit lagi, mari sama-sama kita saksikan video perhutanan sosial kembali, Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Perhutanan sosial adalah pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. Pemerintah untuk periode 2015 sampai 2019 mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial melalui skema Hutan Desa atau HD, Hutan Kemasyarakatan atau HKM, Hutan Tanaman Rakyat atau HTR, Hutan Adat atau HA, serta Kemitraan Kehutanan atau KK di seluruh Indonesia. Alokasi tersebut dapat dilihat pada peta indikatif dan areal perhutanan sosial atau PAPS di halaman situs pskl.menlhk.go.id. Untuk mendapatkan skema perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 sebagai implementasi Nawacita, khususnya Nawacita 1. Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Nawacita 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Serta Nawacita 7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam skema hutan desa yang di Sumatera Barat disebut hutan nagari, kawasan hutan dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga desa. Di sini, hak pengelolaan diberikan kepada lembaga pengelola hutan desa atau lembaga adat dan diatur dalam peraturan desa atau adat, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan desa. Apa yang bisa dilakukan warga desa dalam skema hutan desa? Di kawasan hutan lindung, mereka dapat melakukan kegiatan pemanfaatan di bawah tegakan dengan tanaman obat-obatan dan lain-lain. Ekowisata, serta pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, penyimpanan dan penyerapan karbon serta air. Sementara itu, di kawasan hutan produksi, warga desa dapat melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, ekowisata, penyimpanan dan penyerapan karbon serta air. Hutan kemasyarakatan diberikan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi, baik di hutan lindung maupun hutan produksi. Apa yang bisa dilakukan anggota kelompok dalam skema hutan kemasyarakatan? Semua kegiatan dapat dilakukan, baik itu untuk pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu atau HHBK, ekowisata, penyimpanan dan penyerapan karbon, air, serta keanekaragaman hayati,
kecuali untuk pemanfaatan kayu yang hanya dapat dilakukan di hutan produksi. Hutan tanaman rakyat diberikan kepada kelompok masyarakat. Yang dimaksud sebagai kelompok masyarakat adalah perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi di hutan produksi. Mereka dapat menanam dan memanen kayu untuk keperluan industri. Selain itu, dapat dilakukan pemanfaatan untuk ekowisata, penyimpanan dan penyerapan karbon, serta tumpang sari untuk pangan. Hutan adat diberikan kepada masyarakat hukum adat atau MHA, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan atau APL. Untuk masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan, diperlukan peraturan daerah atau perda masyarakat hukum adat, karena status hutan adat berubah dari kawasan hutan negara menjadi hutan hak. Perubahan status hutan ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang hutan hak. Melalui skema kemitraan kehutanan, diberikan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KULINKK di areal pengelolaan hutan atau izin pemanfaatan. Pengelola hutan yaitu Perum Perhutani di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Di hutan konservasi yaitu Balai Besar dan Balai Taman Nasional, Balai Besar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Taman Hutan Raya atau Tahura, dan KPH. Sedangkan untuk pemegang izin berupa IUP HHK, Hutan Alam atau HPH, IUP HTI, serta restorasi ekosistem. Untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang perhutanan sosial, silakan menghubungi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Kementerian LHK. Atau Anda dapat melihat informasi di situs pskl.menlhk.go.id. Dengan perhutanan sosial, maka masyarakat menjadi legal dalam kawasan hutan. Program-program pemerintah dan CSR dapat masuk ke masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Izin tidak diperjualbelikan, tidak menanam sawit di areal perhutanan sosial, dan tidak dapat diwariskan. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Bapak Insinyur Sudayatna MSc. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar, Pekanbaru, Kadipaten, dan Bogor. Yang kami hormati Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang kami hormati Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati penanggung jawab program, narasumber, tutor, dan peserta pelatihan pendampingan perhutanan sosial pasca izin gelombang 4 tahun 2020 yang bekerjasama antara Badan Penyuluhan Pengembangan SDM dengan Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan penutupan pelatihan dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali rangkaian acara pada siang hari ini adalah menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk. Acara selanjutnya yaitu laporan panitia pelaksana pelatihan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor kepada Ibu Dr. Insinyur Kusdamayanti MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur PKTHA, Direktur PKPS, Direktur BUPSHA atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapusdiklat SDM LHK, Kepala Pusat Penyuluhan, Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Generasi Lingkungan atau yang mewakili, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Barat, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera, dan Balai PSKR Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kepala Satker LHK Koordinator Wilayah UPT, para pejabat administrator, pengawas lingkup BPE 2 SDM dan Direktorat Jenderal PSKL, para pengajar atau tutor, panitia pelaksana, dan peserta pelatihan yang kami banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di dunia maya dalam rangka mengikuti acara penutupan pelatihan pendampingan program perhutanan sosial pasca izin gelombang 6 angkatan 7 dan 8 tahun 2020 pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar, Pekanbaru, Bogor, dan Kadipaten yang sebentar lagi insya Allah akan ditutup secara resmi. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan singkat tentang penyelenggaraan pelatihan pendampingan program perhutanan sosial pasca izin gelombang 4, angkatan 7 dan 8, 2020 sebagai berikut. Pelatihan ini merupakan kerjasama antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 3 sampai dengan 6 Juni 2020, dengan metode jarak jauh atau e-learning secara serentak bertempat di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar, Pekanbaru, Bogor, dan Kadipaten. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan dengan metode jarak jauh atau e-learning ini adalah kurikulum yang telah disahkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK nomor SK 64-PEPE-DIK-Miring-3-2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang kurikulum silabus pelatihan pendampingan program perhutanan sosial pasca izin, yaitu sebanyak 25 jam pelajaran terdiri dari 12 jam pelajaran belajar mandiri dan 13 jam pelajaran belajar online. Tujuan pelatihan ini adalah setelah mengikuti pelatihan, diharapkan peserta mampu menggulirkan aktivitas program perhutanan sosial sekaligus mensosialisasikan tentang mitigasi atau penanganan wabah COVID-19 kepada masyarakat atau kelompok perhutanan sosial dan para pendamping perhutanan sosial. Materi pelatihan yang telah disampaikan selama 4 hari ini adalah 1. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mitigasi dan penanganan wabah COVID-19, kebutuhan petani dalam pelaksanaan perhutanan sosial, panduan role model pendampingan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, pendampingan tahap awal, pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan, kerjasama, akses permodalan dan akses pasar, pengelolaan pengetahuan dan monitoring evaluasi perhutanan sosial yang keseluruhannya dikemas menjadi 8 mata pelatihan.
Peserta pelatihan pendampingan program perhutanan sosial pasca izin gelombang 4 angkatan 7 dan 8 tahun 2020 pada 4 Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebanyak 264 orang yang merupakan tenaga pendamping dan anggota kelompok tani hutan atau LMDH atau KUPS dengan rincian sebagai berikut. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar sebanyak 61 orang dari Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru sebanyak 64 orang dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor sebanyak 70 orang dari Provinsi Lampung, dan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten sebanyak 69 orang dari Provinsi Jawa Barat. Tenaga pengajar atau tutor adalah Widyaswara Lingkup Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar, Pekanbaru, Bogor, dan Kadipaten, serta tutor dari Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, serta penyuluh kehutanan dari Pusat Penyuluhan yang telah berkolaborasi dengan sangat baik selama proses pembelajaran. Bapak Sekretaris Badan dan hadirin yang kami hormati, di balik musibah selalu ada hikmah. Demikian halnya dengan musibah COVID-19 yang telah memberikan hikmah yang luar biasa bagi kita semua. Salah satu hikmah tersebut adalah terselenggaranya pelatihan jarak jauh berbasis teknologi bagi petani hutan. Kami laporkan bahwa proses pembelajaran jarak jauh dalam pelatihan ini berjalan cukup lancar dan seru, terutama pada saat online melalui aplikasi Zoom Meeting. Alhamdulillah, peserta sangat semangat dan dapat mengikuti seluruh tahapan pembelajaran dengan baik, mulai dari registrasi di LMS e-learning, belajar mandiri dengan mendownload bahan ajar, menonton video, melakukan diskusi online dengan Zoom Meeting, diskusi melalui grup WA, upload tugas, dan ujian online. Kondisi ini sungguh sangat membahagiakan kami selaku penyelenggara yang sebelumnya telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pelatihan ini. Kami juga memberikan apresiasi yang luar biasa bagi para peserta yang tinggal di tepi kawasan hutan, sehingga harus berjuang selama 4 hari mencari titik sinyal yang kuat untuk dapat mengikuti proses pembelajaran jarak jauh dengan baik. Bukan hanya apresiasi karena sinyal saja, tetapi kami juga mengapresiasi kepada peserta yang mampu memanfaatkan forum diskusi dengan mengungkapkan fakta-fakta di lapangan, sehingga mampu menggugah para pihak untuk dapat berperan nyata dalam mensukseskan program perhutanan sosial di masa yang akan datang. Hadirin yang kami banggakan, untuk mengukur keberhasilan peserta dalam mengikuti pelatihan ini, kami penyelenggara Diklat melakukan evaluasi peserta dengan melakukan pendekatan 5 indikator, yaitu kehadiran sebanyak 10%, akademik sebanyak 40%, tugas mandiri sebanyak 20%, tugas rencana tindak lanjut sebanyak 20%, dan sikap perilaku sebanyak 10%. Secara umum, peserta dapat mengikuti semua tahapan pembelajaran jarak jauh dengan baik, mulai dari registrasi sampai terselenggaranya pembelajaran terakhir pada siang tadi. Walaupun masih terdapat beberapa peserta yang terkendala sinyal sehingga seringkali keluar dan masuk dan keluar pada saat pembelajaran online maupun pada saat melakukan kegiatan-kegiatan lain, namun hal ini sangat kami maklumi. Kami ucapkan selamat kepada semua peserta yang telah berhasil mengikuti proses pembelajaran secara jarak jauh ini dengan baik, dan tentu saja kami turut berbangga hati karena semua peserta adalah peserta yang sungguh luar biasa. Kami juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Oleh karenanya, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan penyelenggaraan pelatihan ini. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dari semua pihak sehingga pelatihan jarak jauh ini bisa terselenggara dengan baik. Dan harapan kami kepada peserta, semoga ilmu yang telah diperoleh bisa menjadi bekal untuk mensukseskan program perhutanan sosial di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM berkenan memberikan arahan kepada kami sekaligus menutup pelatihan secara resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami haturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Kusdaimayati MSI yang telah menyampaikan laporan penyelenggaraan. Hadirin yang kami hormati, adapun acara selanjutnya yaitu pesan dan kesan perwakilan peserta dari BDLHK Siantar yang akan disampaikan oleh Bapak Diki Sebayang dari Koperasi KU Juharjaya. Kepadanya kami silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami mengucapkan salam sehat buat seluruh peserta dan juga penyelenggara diklat. Kami baru kali ini mengikuti diklat dengan program jarak jauh atau yang disebut juga dengan e-learning, sehingga kami juga memahami banyak sekali keterbatasan yang terjadi. Mengikuti diklat ini, selain pengalaman kami yang pertama, kami juga merasakan bahwa materi-materi yang diberikan kepada kami, baik itu dari para tutor, itu sangat menarik. Dan juga ini menambah wawasan dan pemahaman kami mengenai perhutanan sosial. Dan terlebih-lebih kami melihat bahwa banyak hal yang harus disosialisasikan bagi negara selaku penyelenggara dan juga bagi kami sebagai pemilik izin, sehingga dalam melaksanakan proses ini kami tidak terkena dengan aturan-aturan yang tidak boleh untuk dilanggar. Jadi kami pertama-tama mengakui bahwa banyak hal yang masih harus dibenahi dikarenakan ini masih mungkin tahap awal dan banyaknya juga kendala seperti sinyal yang sering terputus dikarenakan saat ini harus melakukan pembelajaran jarak jauh, mungkin juga penyampaian yang kami ingin sampaikan juga terhalang, tapi kami bisa memaklumi karena makin ke depannya kami rasa makin baik. Dan tentunya kami juga berharap agar apabila ada situasi seperti saat ini ada pandemi COVID-19, tidak berarti suatu program itu harus tertunda, tetapi dengan adanya seperti ini juga membuat kami dapat memahami dan juga tetap semangat untuk melaksanakan apa yang akan kami lakukan, sehingga komunikasi dengan para pendamping untuk dalam rangka menjalankan perhutanan sosial ini dapat terwujud. Terima kasih dan salam sehat serta salam perhutanan sosial. Terima kasih kepada Bapak Diki Sebayang yang telah menyampaikan pesan dan kesannya. Acara selanjutnya yaitu pesan dan kesan perwakilan peserta BDLHK Pekanbaru yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Susanto SHUT dari DLHK Bengkulu. Kepada Bapak Dedi Susanto, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin Bapak dan Ibu peserta diklat pendampingan perhutanan sosial pasca izin gelombang 4 angkatan 7 dan 8 dari BDLHK Pekanbaru. Yang pertama, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak penyelenggara dari BPSKL, BPSDM, BDLHK yang sudah kan fasilitasi kepada kami sehingga kami diberi kesempatan untuk bisa mengikuti diklat dengan metode yang baru, pembelajaran dari jarak jauh. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber penyelenggara yang sudah memberikan edukasi dan ilmu pengetahuan yang banyak kepada kami tentang perhutanan sosial. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kami dalam melaksanakan kegiatan perhutanan sosial di wilayah kami masing-masing.
Selanjutnya juga kami terima kasih kepada panitia penyelenggara yang mungkin sudah sangat direpotkan mulai dari awal pendaftaran, karena ini merupakan model yang baru. Tentu kami banyak bertanya bagaimana cara mengakses LMS tentu dan aplikasi yang lainnya. Selanjutnya kami juga meminta permohonan maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak terdapat kesalahan atau kekurangan dan keterbatasan kami dalam mengikuti kegiatan, mungkin karena jarak yang ditempuh dari peserta yang harus ke desa tetangganya untuk mengakses, ada keterlambatan, juga kekurangan kemampuan kami dalam menyampaikan tugas-tugas yang disampaikan melalui LMS. Tentu kami sangat mengapresiasi sekali dari kegiatan ini dan sangat bangga bisa mengikuti kegiatan ini, mengikuti e-learning secara lewat jarak jauh, dan ini merupakan pengalaman pertama mungkin bagi kami dan peserta yang lainnya, di mana para peserta yang sebagian ya berada di wilayah yang akses internetnya kurang, itu harus ke rumah pendamping ataupun ke desa tetangga untuk mendapatkan sinyal. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Harapan kami semoga dengan masa adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan ini tetap berjalan untuk selanjutnya, tentu dengan perbaikan-perbaikan, dan ada harapan dari peserta, untuk peserta yang lokasinya yang jauh, yang tidak ada jaringan internet, mungkin nanti dari pihak PSKL maupun penyelenggara bisa memfasilitasi, mengakomodasi, mungkin selama yang kemarin baru transport, mungkin bisa difasilitasi berupa penginapan bagi Bapak dan Ibu yang wilayahnya jauh, yang belum bisa mengakses internet, sehingga mereka tidak harus pulang pergi yang memakan waktu mungkin yang lama, jarak yang jauh, dan kondisi jalan yang mungkin yang kurang bagus, mungkin bisa difasilitasi oleh penyelenggara. Tentu dengan kegiatan ini kami sangat semangat, menjadi semangat baru kami dalam melakukan pendampingan kegiatan perhutanan sosial dalam peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha bagi wilayah yang kami dampingi, yang pada akhirnya menuju masyarakat yang sejahtera dan hutan yang lestari. Di akhir kata saya ingin menyampaikan, izin menyampaikan pantun ini Bapak dan Ibu. Pergi kerja jauh dari rumah, melewati jalan dengan asik. Keluar diklat harus berubah, tentu ke arah yang lebih baik. Bunga bangkai Siraplessia arnoldi, tumbuh di Bengkulu, adanya di Bukit Daun. Sekian, terima kasih, semoga berjumpa di kesempatan lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi Susanto Esut yang telah menyampaikan pesan dan kesannya. Acara selanjutnya yaitu pesan dan kesan perwakilan peserta dari BDLHK Kadipaten yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Derajat dari LMDH Mekar Rahayu Bandung. Kepada Bapak Denny Derajat, kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan pelatihan pendampingan program perhutanan sosial ini sampai kepada akhir penutupan dalam keadaan sehat walafiat. Juga dalam hal ini, saya sampaikan sebuah kehormatan bagi saya atas kepercayaan yang telah diberikan untuk menyampaikan kesan dan pesan yang mewakili rekan-rekan peserta diklat Angkatan 8, gelombang 4 di BDLHK Kadipaten.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran, kepada Perhutani dan jajaran, BDLHK Pusat dan jajaran, juga kepada Balai PSKL Wilayah Jabal Nusa, khususnya kepada BDLHK Kadipaten yang telah dalam kondisi pandemik ini, pandemi corona ini tetap eksis, tetap memberikan sumbangsi kepada warga dan negaranya dengan acara pelatihan, di mana dengan adanya COVID-19 ini kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajiban. Dalam hal ini, atas nama rekan-rekan peserta Diklat Angkatan 4, juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, pemateri, narasumber, dan tutor yang telah membimbing kami dalam pelatihan e-learning ini, sehingga kami menerima ilmu yang banyak tentang bagaimana cara penguatan KUPS ataupun KPS yang sinergis antara masyarakat dengan hutan. Di mana selama pelatihan ini, mereka, para tutor, narasumber, dan panitia ini begitu sabar, begitu ikhlas dan semangat, sehingga mudah-mudahan amal ibadah kita semua dan para tutor tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan amal baik. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, semoga hasil dari pelatihan ini dapat diimplementasikan di lingkungan, direalisasikan di wilayah kita masing-masing, sehingga hutan kita tetap lestari, masyarakat juga sejahtera. Demikian sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Denny Derajat yang telah menyampaikan pesan dan terima kasih kepada Bapak Denny Derajat yang telah memberikan pesan dan kesannya. Acara selanjutnya yaitu pesan dan kesan perwakilan peserta dari BDLHK Bogor yang akan disampaikan oleh Bapak Hairudin dari KTH Tunas Muda. Kepada Bapak Hairudin, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari keempat ini kita sudah bisa melaksanakan pelatihan pendampingan program perhutanan sosial pasca izin gelombang 4 angkatan 7 tahun 2020 di BDLHK Bogor ini. Tentu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik dan lancar. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk mewakili teman-teman peserta untuk menyampaikan dan mengucapkan terima kasih dan juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak terkait yang insya Allah tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan mudah-mudahan ini pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terutama kami ucapkan kepada para pengajar atau tutor yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Mudah-mudahan ilmunya dapat kami laksanakan dan dapat kami aplikasikan nanti ketika di lapangan. Kemudian juga untuk panitia, kami mengucapkan terima kasih atas segala dedikasinya, baik tenaga maupun pikirannya yang telah disumbangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan niat kita masing-masing. Kemudian ada beberapa kesan dan pesan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama kesannya adalah bahwa dengan adanya pelatihan jarak jauh ini, alhamdulillah selain kami mendapatkan ilmu, juga kami bisa memperdalam ilmu teknologi
sehingga bisa online. Dan alhamdulillah kami bukan hanya sekedar petani biasa, tetapi insya Allah kita akan menjadi petani yang modern. Kemudian kesan yang kedua, tentu kami pun sangat senang karena banyak bertambah teman-teman kami. Selain daripada teman, juga wawasan kami bertambah, dan mudah-mudahan teman-teman ini menjadikan ajang silaturahmi ke depannya nanti. Kemudian yang tidak lupa pula yang sangat mengesankan, yaitu dari bapak-bapak dan ibu-ibu tutor atau pemberi pelajaran yang kesemuanya mengajar dengan baik, dengan ramah, dan secara kekeluargaan, dan alhamdulillah ilmunya pun bisa langsung kami serap. Kemudian pesannya adalah semoga acara ini berkesinambungan ataupun terus-menerus untuk kita laksanakan untuk mendapatkan manusia-manusia yang mandiri dan untuk pengembangan sumber daya manusia di negara kita ini khususnya dan umumnya. Kemudian ternyata walaupun kita berjauhan tempat, tetapi jarak kita tidak terhalang karena dengan adanya pelatihan secara online ini. Kemudian harapan terakhir, mari kita bersama-sama membangun bangsa ini bahu-membahu dengan cara bersatu, dan mudah-mudahan ke depan insya Allah negara kita akan lebih baik. Kemudian sekali lagi semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita dan bagi keluarga kita dan bagi seluruh masyarakat Indonesia umumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hairudin yang telah memberikan pesan dan kesannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu arahan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sekaligus berkenan menutup diklat secara resmi. Pada Bapak Insinyur Sudayatna MSc, kami silakan. Terima kasih Ibu MC. Terlebih dahulu tes, apakah suara saya bisa diterima? Sudah Pak, diterima dengan baik. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terlebih dahulu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama, kepada Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beserta jajarannya, dan kepada Bapak Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan beserta jajarannya. Kemudian yang terhormat para Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Barat. Yang saya hormati Kepala BDLHK Pematang Siantar, Pekanbaru, Bogor, dan Kadipaten. Dan juga yang saya hormati Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Demikian juga yang saya hormati para narasumber, tutor, panitia, dan para peserta latihan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan penutupan pelatihan pendampingan perhutanan sosial pasca izin gelombang 4 tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, perlu kita mensyukuri juga bahwa dalam suasana keprihatinan pandemi COVID-19 yang kita hadapi sudah beberapa bulan ini, dan kita juga belum tahu sampai berapa minggu atau berapa bulan ke depan suasana keprihatinan ini masih akan kita hadapi. Tetapi kita bersama-sama kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga cobaan wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita semua masyarakat Indonesia bisa melaksanakan kegiatan secara normal kembali, dan tentunya dengan norma baru dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam suasana yang seperti saya sebutkan tadi, kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan pelatihan pendampingan perhutanan sosial pasca izin ini secara online. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa pemerintah sejak kepemimpinan Presiden Bapak Joko Widodo telah melakukan perubahan kebijakan pengelolaan hutan dari yang dulu berorientasi pada industri bisnis skala perusahaan yang diberikan kepada pemilik modal, apakah itu HPH dan sebagainya, menjadi orientasi sosial yang lebih berpihak kepada masyarakat dan kelompok masyarakat di sekitar hutan, khususnya kelompok tani hutan dan para pemegang KUPS. Bapak Ibu sekalian, kebijakan perhutanan sosial telah berjalan sampai dengan pemberian izin yang jumlahnya barangkali sudah lebih dari 6.500 izin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini perlu kita syukuri, keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di sekitar hutan untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan. Tentu kita menyadari tidak semua kelompok tani hutan yang telah mendapat izin perhutanan sosial siap untuk mengelola area hutannya. Bahkan mungkin baru sebagian kecil yang sudah siap secara kelembagaan untuk mengelola areal tersebut agar bisa bermanfaat secara ekonomis, secara sosial, dan ekologis. Oleh karena itu, para KTH ya, atau pengurus KTH dan KUPS perlu diberikan pendampingan agar pengelolaan dan pemanfaatan
areal izin perhutanan sosial tersebut dapat berfungsi secara ekonomis, sosial, dan ekologis, dan juga hutannya lestari. Bapak Ibu sekalian, pelatihan pendampingan perhutanan sosial pasca izin ini memberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Bagaimana agar pendampingan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan yang diinginkan oleh para pengelola atau pengurus KTH dan KUPS dan pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan areal izin perhutanan sosial sesuai dengan tujuan. Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang telah diberikan dalam pelatihan ini belumlah cukup untuk membekali pengetahuan dan keterampilan kepada para pendamping perhutanan sosial. Oleh karena itu, belajarlah dan berlatihlah terus untuk mengembangkan berbagai pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan para KTH dan KUPS. Bapak Ibu sekalian, makna pendampingan berarti secara aktif haruslah berdampingan, sehingga antara pendamping dan yang didampingi itu akan selalu dekat, baik secara lahir maupun batin, secara fisik maupun ikatan emosional antara pendamping dengan yang didampingi. Kemudian komunikasi dua arah yang efektif dan terbuka, saling percaya, kemudian juga siap untuk bekerja sama, ya, dan saling menguntungkan bagi kedua pihak. Akhirnya, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada para tutor, narasumber, panitia, dan peserta atas kerjasama yang baik, sehingga pelatihan pendampingan perhutanan sosial pasca izin ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya masih banyak atau ada kekurangan-kekurangan yang kita dapati selama penyelenggaraan pelatihan ini. Mohon dimaklumi dan insya Allah ke depan bisa kita tingkatkan dan lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan pendampingan perhutanan sosial pasca izin gelombang keempat tahun 2020 ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Sudayatna MSc yang telah memberikan arahan sekaligus berkenan untuk diklat secara resmi. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rian Sumawan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah sejenak
kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dan bagi yang lainnya dipersilahkan menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan kami. Tiadalah kekuatan bagi kami. Kami mengakui akan nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami mengakui akan dosa-dosa kami. Maka ampunilah kami dan maafkanlah kami. Ya Rahman, izin dan ridho Engkau juga yang telah mengantarkan kami hingga hari ini kami dapat melaksanakan penutupan pelatihan pendampingan perhutanan sosial pasca izin gelombang 4. Betapa besar rasa syukur kami hingga kami dapat melalui semua kegiatan ini dengan tertib dan lancar. Kami menyadari bahwa apa yang telah kami raih masih jauh dari harapan. Perjalanan masih jauh dan perjuangan masih panjang. Berikanlah kami kekuatan dan keteguhan. Tuntun dan bimbinglah kami. Angkatlah derajat kami dengan manfaat ilmu yang kami dapat dari pelatihan ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha menghendaki atas segala sesuatu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rian Sumawan. Selanjutnya, marilah kita foto bersama dengan mengangkat tangan kanan 5 jari. Mohon ditahan karena akan dilaksanakan selama 10 sesi. Baik. Sesi pertama, 1, 2, 3. Sesi kedua, 1, 2, 3. Sesi ketiga, 1, 2, 3. Sesi keempat, 1, 2, 3. Sesi kelima, 3, 2, 1. Sesi keenam, 3, 2, 1. Sesi ketujuh, 3, 2, 1. Sesi ke-8, 3, 2, 1. Sesi ke-9, 3, 2, 1. Dan terakhir sesi ke-10, 1, 2, 3. Terima kasih. Dengan berakhirnya foto bersama, maka usai sudah acara penutupan pelatihan ini. Kami atas nama panitia, mohon maaf apabila dalam pelatihan diklat ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam sehat, salam perhutanan sosial. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau aja.